Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prenti Edinantia Bakat. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi fluida dinamis. Berikut videonya. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Aliran fluida ini akan membentuk garis-garis arus. Contoh jenis fluida adalah zat cair dan gas. Lalu, bagaimana dengan zat padat? Zat padat tidak termasuk fluida karena tidak bisa mengalir seperti zat cair dan gas. Saat mendapatkan tekanan, zat padat juga tidak mudah terdeformasi. Secara umum, fluida dibagi menjadi dua jenis, yaitu fluida statis dan dinamis. Suatu fluida dikatakan dinamis jika memiliki ciri-ciri seperti berikut. 1. Tidak konversibel, artinya densitas fluida dianggap selalu tetap saat mengalami perubahan tekanan. Yang kedua, gerakan fluida dianggap bebas gesekan, artinya tidak memiliki kekentalan. Yang ketiga yaitu jenis aliran fluida stasioner, artinya besar dan arah kecepatan vertikal fluida selalu tetap di suatu titik tertentu. Dan yang keempat adalah bersifat lunak atau tidak dipengaruhi oleh waktu, sehingga kecepatannya di titik tertentu selalu tetap dan membentuk aliran laminar atau aliran selalu sejajar dengan pipa. Rumus fluida dinamis. Aliran fluida dinamis di suatu pipa bisa dijabarkan secara terperinci ke dalam 3 pembahasan, yaitu debit fluida, asas kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Apa sih perbedaan antara ketiganya? Yang pertama, debit fluida. Debit fluida adalah besarnya volume fluida yang keluar melalui suatu pipa tiap satuan waktu. Debit juga bisa dikatakan sebagai laju aliran fluida. Semakin besar volume yang keluar setiap detik, maka semakin besar debit fluidanya. Itu artinya, debit hanya memiliki oleh fluida yang bergerak. Secara matematis, bisa dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan V per T. Keterangan rumus. Q adalah debit fluida, V sama dengan volume, T sama dengan waktu. Perhatikan contoh soal berikut. Ani sedang menguras bak mandinya. Setelah selesai, ia mengisi bak mandi hingga penuh. Lamanya pengisian itu adalah 5 menit. Jika volume bak mandi Ani 250 liter, berapakah debit air yang keluar? Diketahui V sama dengan 250 liter dijadikan meter, yaitu 0,25 meter kubik. T sama dengan 5 menit dijadikan second menjadi 300 second. Ditanya Q. Jawab, debit air yang keluar bisa dicari dengan rumus berikut. Q sama dengan V per T. Jadi 0,25 per 300. Hasilnya adalah 8,33 kali 10 min 4 meter kubik per second. Jadi debit air yang keluar adalah 8,33 kali 10 min 4 meter kubik per second. 2. Asas kontinuitas. Asas kontinuitas adalah asas yang mengatur laju aliran fluida di dalam pipa. Menurut asas ini, fluida yang tunak dan tidak terpampatkan memiliki debit yang selalu tetap di setiap titik di sepanjang pipa. Itu artinya laju aliran fluida akan berbanding terbalik dengan luas penampang pipanya. Semakin besar luas penampang pipa yang dilewati fluida, semakin kecil kelajuan fluidanya. Sebaliknya, semakin kecil luas penampang pipa, maka semakin besar kelajuan airnya. Secara sistematis, asas kontinuitas dirumuskan sebagai berikut. Rumus asas kontinuitas V1 dikali A1 sama dengan V1 dikali A2. Dengan keterangan rumus, V1 merupakan kelajuan fluid dari penampang 1, V2 merupakan kelajuan fluid dari penampang 2, A1 sama dengan luas penampang 1, dan terakhir adalah A2 yang merupakan luas penampang 2. Dan yang ketiga yaitu hukum Bernoulli kontinuitas. Hukum Bernoulli adalah hukum yang mengatur laju fluida di dalam pipa, tapi kedua ujung pipanya memiliki perbedaan ketinggian. Contoh saat seorang pemadam kebakaran mengangkat selang hingga ketinggian tertentu untuk mencapai titik tujuannya. Perhatikan ilustrasi berikut. Dari gambar di samping diperoleh bahwa fluida akan bergerak lebih cepat saat melalui penampang yang lebih kecil atau A1. Penerapan fluida dinamis. Konsep dasar hukum Bernoulli bisa diterapkan pada beberapa peralatan.
seperti tangki air, tabung pivot, pipa ventometer, dan sayap pesawat terbang. Lalu, seperti apa penerapannya? Yang pertama, tangki air. Tentu kamu pernah melihat tangki air yang dilengkapi dengan kran kan? Semakin ke bawah posisi kran dari permukaan tangki, maka semakin jauh daya jangkau airnya. Tahukah kamu jika pada tangki air semacam ini berlaku hukum Bernoulli loh? Kelajuan air di titik 2 jauh lebih besar daripada titik 1. Hal ini karena luas penampang pipa di titik 2 jauh lebih kecil daripada di titik 1. Secara sistematis, kelajuan air yang keluar di titik 2 bisa dinyatakan sebagai berikut. V2 sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Akar 2G buka kurung H1 dikurang H2. Dengan keterangan rumus, V2 sama dengan kelajuan air di titik 2 dan H merupakan jarak ketinggian antar lubang kebocoran dan tinggi air di dalam tangki, dan terakhir adalah G merupakan percepatan gravitasi. Tabung pivot. Tabung pivot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida gas. Di dalam tabung pivot terdapat manometer tabung U yang berisi zat cair. Mekanisme kerja manometer ini berdasarkan selisih ketinggian zat cair pada tabung U. Berikut ini merupakan ilustrasi tabung pivot. Untuk mencari kelajuan fluida dalam tabung tersebut, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H dikali P aksen per P. Dengan keterangan rumus, V merupakan kelajuan fluida, G merupakan percepatan gravitasi, H merupakan selisih ketinggian cairan pada manometer, P merupakan massa jenis gas, dan P aksen merupakan massa jenis zat cair di dalam manometer tersebut. Dan yang ketiga adalah pipa ventometer. Pipa ventometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida cair. Di dalam ventometer ini terdapat pipa yang diameternya menyampit. Secara umum, ventometer dibagi menjadi dua, yaitu ventometer tanpa manometer dan dengan manometer. Untuk ventometer tanpa manometer bisa kamu lihat pada gambar di bawah ini. Secara sistematis, laju aliran fluida di V1 dan V2 dirumuskan sebagai berikut. V1 akar 2 dikali G dikali H per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. V2 akar 2 dikali G dikali H per 1 dikurang A2 dikurang A1 kuadrat. Dengan keterangan rumus, V1 merupakan kelajuan fluida di penampang 1, V2 merupakan kelajuan fluida di penampang 2, A1 merupakan luas penampang 1, A2 merupakan luas penampang 2, dan H merupakan selisih ketinggian fluida. Dan yang terakhir adalah gaya angkat sayap pesawat. Sayap pesawat merupakan salah satu komponen penting yang bisa membantu pesawat untuk terbang secara seimbang. Saat pesawat sedang terbang, bagian sayap akan mengalami gaya angkat. Terjadinya gaya angkat ini disebabkan oleh perbedaan tekanan di bawah dan di atas sayap, sehingga kelajuan udara di bagian atas dan bawah juga berbeda. Secara sistematis, rumus gaya angkat pesawat bisa dinyatakan sebagai berikut. V angkat sama dengan 1/2P buka kurung V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat dikalikan dengan A. Contoh soal fluida dinamis. 1. Pada suatu pipa yang luas penampangnya 200 cm2 mengalir air yang kecepatannya 8 meter per second. Debit air yang mengalir adalah diketahui A sama dengan 0,02 meter kuadrat, V sama dengan 8 meter per second. Ditanya Q. Q rumusnya A dikali V. Jadi 0,02 dikali 8 hasilnya 0,6 meter kubik per second. Contoh soal fluida dinamis yang kedua. Pada sebuah pipa silinder lurus mempunyai dua macam penampang. Masing-masing penampang tersebut memiliki luas 300 mm kuadrat dan 200 mm kuadrat. Pipa tersebut diletakkan secara horizontal, sedangkan air di dalam pipa ini mengalir dari penampang besar ke penampang kecil. Apabila kecepatan arus penampang besar adalah 2 meter per second, maka kecepatan arus penampang kecil adalah penyelesaian. Q1 sama dengan Q2, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, 300 dikali 2 sama dengan 200 dikali V2, 600 sama dengan 200 dikali V2, V2 sama dengan 600 dibagi 200, hasilnya V2 merupakan 3
meter per second. Jadi kecepatan pada arus penampang kecil adalah 3 meter per second. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan yaitu fluida adalah suatu bentuk materi yang mudah mengalir, misalnya zat cair dan gas. Sifat kemudian mengalir dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan tempatnya berada merupakan aspek yang membedakan fluida dengan zat benda tegar. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat ditemukan aplikasi hukum Bernoulli yang sudah banyak diterapkan pada sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan manusia masa kini, seperti menentukan gaya angkat pada sayap dan badan pesawat terbang, penyemprot parfum, penyemprot racun, dan lain sebagainya. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Fisika, gampang, asik, dan menyenangkan.